Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang kepada seluruh siswa SMN 1 Pabuaran, atau tepatnya calon peserta didik SMN 1 Pabuaran tahun pelajaran 2020-2021. Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa hari ini Anda masih mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebagaimana yang Anda ketahui juga bahwa MPLS ini bertujuan untuk memperkenalkan seluruh kegiatan sekolah, kemudian memperkenalkan sarana prasarana di sekolah, dan juga memperkenalkan Bapak, Ibu guru atau karyawan yang bekerja di SMN 1 Pabuaran. Nah, hari ini saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum akan menyampaikan tentang kurikulum di SMN 1 Pabuaran pada tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama yang harus Anda ketahui bahwa struktur kurikulum atau pelajaran di SMA itu berbeda dengan pelajaran di SMP. Ya. Nah, dulu ketika Anda awal masuk atau mendaftar ke sekolah ini, Anda diberi kesempatan untuk memilih jurusan atau peminatan yang Anda sukai. Itu nanti Anda akan diarahkan oleh guru BP atau BK, Pak Faisal dan Bu Gina. Jurusan apa yang Anda minati, kemudian disesuaikan dengan daya tampung sekolah. Baru nanti Anda akan masuk ke jurusan atau peminatan sesuai apa yang Anda harapkan. Nah, untuk peminatan di SMN 1 Pabuaran itu ada dua. Yang pertama MIPA atau peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang kedua peminatan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, karena dua peminatan itu, maka struktur kurikulum atau pelajarannya pun akan berbeda antara peminatan MIPA dengan peminatan IPS. Untuk peminatan MIPA, pelajaran yang sebelumnya tidak ada di SMP ya. Yang pertama itu ada sejarah Indonesia. Nanti Anda akan belajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Kemudian yang kedua, mata pelajaran pendidikan kewirausahaan atau PKWU. Selanjutnya untuk di peminatannya ada yang MIPA, itu peminatan mata pelajarannya adalah fisika, kimia, biologi dan matematika minat. Kemudian untuk peminatan IPS, mata pelajaran yang nanti akan Anda ikuti di peminatan IPS yang khusus peminatannya adalah ekonomi, geografi, dan sosiologi. Kemudian satu lagi sejarah peminatan. Jadi di IPS sejarah itu ada dua. Yang pertama sejarah Indonesia, yang kedua sejarah peminatan atau biasa disebut dengan sejarah saja. Sementara di MIPA itu ada matematika, ada dua, matematika peminatan dan matematika umum atau matematika wajib. Pelajaran selanjutnya adalah pelajaran lintas minat. Jadi materi pelajaran atau mata pelajaran yang nanti harus Anda pilih, tetapi pelajaran tersebut itu tidak ada di peminatan Anda ya. Misalkan untuk MIPA, peminatannya itu ada sastra Inggris dan ekonomi kalau di kita ya. Sementara untuk IPS itu ada lintas minatnya, itu ada pelajaran biologi. Jadi anak IPS di sini bisa juga belajar biologi. Karena alumni pun dulu banyak lulusan dari sini yang jurusan IPS, tetapi ketika kuliah dia mengambil
akademi keperawatan atau akademi kebidanan untuk perempuan. Bisa saja, jadi tidak terbatas yang IPS itu tidak bisa masuk ke perawat atau jadi bidan, tetap bisa ya. Nah, itu mata pelajaran secara umum yang nanti harus Anda ikuti ketika Anda memilih baik peminatan MIPA maupun peminatan IPS. Jadi ada perbedaan dalam mata pelajaran. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan sistem penilaian, karena SMA telah menerapkan kurikulum 2013. Di sana ada penilaian, jenis penilaiannya juga bermacam-macam. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, itu Anda pasti paham penilaian pengetahuan. Kemudian yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga penilaian sikap. Kalau dilihat urutannya sebenarnya yang pertama adalah penilaian sikap, baru pengetahuan, kemudian keterampilan. Untuk penilaian sikap, Anda harus minimal memperoleh sikap baik atau predikatnya B. Sikap yang baik itu ditunjukkan dengan konsistensi Anda atau keseriusan Anda dalam mengikuti pelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, bahkan mungkin di luar sekolah ya. Jadi tolong ketika Anda masuk ke sekolah ini, ke SMA ini, Anda memperhatikan sikap Anda. Karena sekarang zamannya media sosial, saya berpesan di medsos tolong Anda jangan mengupload atau broadcast atau share hal-hal yang menurut kepatutan umum atau menurut etika begitu kurang bagus atau kurang layak untuk anak sekolah. Misalkan Anda update status di WA dengan sambil berfoto, kemudian Anda sambil merokok. Nah, itu pun sebenarnya akan mengurangi nilai sikap Anda ketika di sekolah. Saya pernah melihat anak SMA yang sekarang kelas 11, ketika dia membawa motor, kemudian di depan dia itu ada orang tua yang sedang berjalan, yang kebetulan tujuannya sama dengan dia. Kemudian dia menawarkan kepada orang tua tersebut untuk naik. Nah, jika Bapak Ibu guru melihat hal seperti itu, maka anak tersebut akan mendapat poin plus atau nilai baik dalam sikapnya. Kalau yang lain, walaupun hanya di medsos ya, baik FB, Instagram ataupun WA, status WA, Anda mengupload foto-foto yang kurang pantas untuk ukuran anak sekolah ya, apalagi foto-foto yang sifatnya private, pribadi. Ketika Anda berduaan dengan pacarnya, yang usah diupload di medsos lah, kecuali ketika Anda bukan lagi siswa SMA atau bukan lagi anak sekolah. Itu terserah Anda, terus silakan saja, bebas. Tetapi ketika Anda masih berstatus sebagai anak SMA, maka tolong perhatikan etika itu bermedia sosial ya. Kalau cerita masalah sikap panjang, tapi nanti saja di sesi berikutnya ya. Jadi penilaian sikap seperti itu. Kemudian bagaimana sikap spiritual Anda dalam melakukan kegiatan peribadatan di sekolah. Di kita ada kebiasaan sholat zuhur ya. Waktu istirahat yang kedua itu sholat zuhur, Anda bisa bersama-sama dengan teman-teman Anda untuk berjamaah di masjid, dan itu pun akan mendapatkan nilai plus terutama dari guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan guru pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, dari sikap Anda sikap spiritual Anda. Kemudian yang kedua sikap sosial. Sikap sosial ini dilihat dari bagaimana Anda bergaul baik dengan teman Anda maupun bagaimana Anda bersikap kepada guru dan orang tua, guru di sekolah, orang tua di rumah ya. Anak yang suka membantu, menolong baik guru atau teman, itu akan mendapatkan nilai plus dalam nilai sikap sosialnya. Banyaklah hal lain yang bisa Anda lakukan yang berkaitan dengan masalah sosial.
Berbeda dengan anak yang don't care, tidak peduli dengan lingkungan, karena mungkin dia sudah terbiasa sendiri atau terbiasa main game. Gamers kan rata-rata antisosial ya. Jadi pergaulan sosial, kepedulian sosialnya kurang. Tapi saya yakin Anda tidak seperti itu, dan jangan sampai menjadi seperti itu, orang yang antisosial. Penilaian kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu berupa angka dari 0 sampai 100. Itu ada predikatnya nanti, yang nilai KKM-nya di kita 75. Jadi kalau Anda misalkan mendapatkan nilai mata pelajaran matematika 75, maka predikatnya adalah C di rapot Anda nanti itu. Sementara kalau Anda mendapatkan nilai 86, Anda bisa mendapatkan predikat B untuk mata pelajaran matematika. Nilai pengetahuan Anda peroleh dari tugas, baik itu tugas mingguan maupun tugas bulanan, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian yang kedua dari penilaian harian, ulangan harian. Ulangan biasanya per KD atau kompetensi dasar. Kemudian nilai pengetahuan juga diperoleh dari nilai hasil penilaian semester di semester ganjil atau penilaian akhir tahun di akhir tahun ajaran. Kemudian ada juga penilaian tengah semester. Untuk sebagian mata pelajaran ada tuh penilaian tengah semester. Jadi penilaian pengetahuan itu gabungan antara penilaian tugas, penilaian ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester atau akhir tahun. Itu yang akan menjadi nilai pengetahuan Anda. Dan untuk batas minimal nilai yang harus Anda miliki adalah 75. Semua mata pelajaran dari mulai PAI sampai matematika, fisika, kimia yang katanya susah, nilainya harus 75. Kemudian yang terakhir nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu berkaitan dengan bagaimana Anda mengaplikasikan atau menerapkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Misalkan di mata pelajaran biologi itu ada keterampilan bagaimana Anda membuat sebuah presentasi dengan menggunakan aplikasi tertentu, misalnya menggunakan PowerPoint. Jadi keterampilan membuat media dalam bentuk PowerPoint, atau ada juga kemampuan membuat model, keterampilan membuat model. Bukan model artis, bukan. Model virus misalnya dari bahan kertas, atau Anda membuat model siklus geokimia, Anda membuat siklus daur karbon, atau siklus karbon, siklus nitrogen itu dalam bentuk bagan. Itu contoh aktivitas keterampilan yang nanti akan menjadi nilai keterampilan Anda ketika dirapot, ketika dimasukkan di rapot. Kemudian yang terakhir, kenaikan kelas itu nanti akan dilihat dari nilai apa yang tidak mencapai KKM atau berapa mata pelajaran yang nilainya belum mencapai KKM. Aturan sebelumnya adalah tidak boleh lebih dari 3 mata pelajaran nilainya di bawah KKM. Jadi kalau dari total untuk kelas 10 itu ada 16 mata pelajaran. Dari 16 mata pelajaran itu nilai yang di bawah KKM-nya ada 3 mata pelajaran, maka Anda dinyatakan tidak naik kelas. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Anda ya. Karena sekarang sudah tidak musim lagi anak yang tidak naik kelas. Kecuali karena faktor kehadiran biasanya. Kalau masalah nilai itu bisa dicapai lah. Tetapi masalah kehadiran, masalah sikap tadi itu yang susah. Kalau Anda dari awal berniat untuk sekolah, maka Anda akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Jadi tidak ada istilah membolos. Walaupun Anda kesiangan ya, tapi jangan dibiasakan kesiangan juga. Jadi kalau Anda dari awal memang sudah berniat untuk sekolah, maka Anda akan selalu mengikuti aturan sekolah
tidak akan pernah kesiangan, apalagi membolos pada saat pelajaran. Baik membolos total tuh seharian maupun membolos mata pelajaran tertentu. Jadi saya harapkan Anda tidak melakukan hal itu ya. Bolos total atau bolos di mata pelajaran tertentu, tetap saja bolos ya. Itu akan mempengaruhi penilaian dari Bapak Ibu guru dan nanti akan berakibat kepada akumulasi nilai Anda untuk naik kelas nanti. Mungkin Anda tidak akan bisa naik kelas dengan nilai sikap yang tidak bagus atau di bawah B itu. Jadi perhatikan itu, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti kurikulum atau pelajaran di SMA dengan baik, dan jika ada permasalahan Anda bisa konsultasi permasalahan di pelajaran ataupun yang lainnya, Anda bisa berkonsultasi dengan wali kelas Anda, nanti bisa membimbing, dan juga Anda bisa berkonsultasi dengan guru BP atau BK ya. Silakan konsultasikan, bicarakan dan mencari solusi supaya Anda tidak mengalami kesulitan selama belajar di sini. Kemudian yang terakhir, selama pandemi COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu telah mengeluarkan edaran bahwa sekolah masih tetap dilakukan di rumah atau istilahnya PDR, belajar di rumah. Termasuk pelaksanaan MPLS sekarang ini kan Anda tidak datang ke sekolah. Nah, setelah selesai MPLS nanti Anda akan mulai mengikuti awal tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2020-2021. Sekolah nanti akan memberikan kemudahan Anda untuk mengakses atau meminjam buku-buku di perpustakaan sebagai sumber belajar selain nanti menggunakan internet. Nah, Bapak Ibu guru pun nanti yang mengajar akan memberikan panduan belajarnya melalui media online juga, mungkin bisa melalui WA grup kelas, Google Classroom, Google Formulir, atau aplikasi-aplikasi lain yang bisa memudahkan terjadinya proses interaksi antara Bapak Ibu guru dengan Anda di rumah ya. Dan itu pun kalau ada kesulitan kuota segala macam, Anda bisa konsultasi dengan wali kelas. Saya pikir cukup secara umum ya materi tentang kurikulum SMA 1 Pabuaran, dari mulai mata pelajarannya, kemudian mata pelajarannya untuk MIPA, IPS, kemudian penilaiannya, tadi ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap, sampai kriteria kenaikan kelas. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti pembelajaran di SMA ini dengan baik. Jangan sampai ada perasaan tertekan apalagi terpaksa belajar di sekolah, karena Anda akan, yang namanya terpaksa pasti tidak enak ya, pasti akan tersiksa. Jadi nikmati saja, enjoy saja, kalau bahasa Anda santuy saja, tapi serius, tetap serius seperti itu, dan tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi. Sampaikan salam kami untuk orang tua Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.